Pemirsa HCTV, kita kembali di Ustaz Menjawab. Kita sedang bicarakan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini akan terjadi setiap bulan Ramadan. Cuma tanggalnya dirahasiakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak tahu kapan, tanggal berapa, karena Allah pun merahasiakannya. Jadi ada hikmah dirahasiakan, supaya orang bersungguh-sungguh tiap malam menanti. Cuma imam kita, Imam Abu Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar ini akan terjadi di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Jadi tanggal 1, 3, 5, 9, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ya. 21, 23, 25, 27 itu penantian terakhir 27 itu ya. 29 kadang-kadang. Itu rahasia Allah. Jadi hendaklah kita bersungguh-sungguh mengintip, mencari Lailatul Qadar itu dengan ibadah ya. Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa bersungguh-sungguh mengintip, mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar itu karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut selama setahun yang lalu. Jadi tidak sia-sia kita mengintip. Apakah bertemu Lailatul Qadar dengan kita atau tidak, tapi kita sudah diampuni dosa setahun. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan apa? Dengan ibadah. Misalnya iktikaf di masjid ya. Iktikaf di malam hari, iktikaf kita, salat tahajud, qiyamul lail. Itu adalah tanda orang bersungguh-sungguh. Atau membaca Al-Quran. Seperti Abi Husaini, beliau suka membaca Al-Quran. Kalau sempat malaikat turun, Abi sedang membaca Al-Quran, kemungkinan Nabi akan diangkat derajat oleh malaikat itu. Karena itu pemirsa HCTV, ngintiplah Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguhlah menanti Lailatul Qadar. Anggaplah Lailatul Qadar belum ada. Jadi ke belakang itu belum dapat. Mungkin kita akan dapat hari-hari berikutnya. Maka kita harus lebih taat, lebih bersungguh-sungguh beribadah di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Baik pemirsa HCTV yang dimuliakan Allah, kalau ada yang ingin bertanya, ingin mengirim SMS atau WA, silakan saja di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Kita mulai dengan Abi Husaini yang sudah siap pertanyaannya, silakan. Masih Ustaz. Begini Ustaz, yang sering kita dengar adapun pendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Ada yang bilang hari terakhir, hari-hari ganjil, walaupun puasa baru 5 hari. Kemudian selain daripada itu, masyarakat awam, masyarakat kadang-kadang dulu kalau turun malam Lailatul Qadar, tandanya pakai sujud, bersujud. Apakah satu benar ataupun tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar, suasana itu agak-agak sepoi-sepoi setelah itu. Mana yang benar tu? Iya. Pakai sujud, apa benar pakai sujud tu? Itu aja, Abi. Ya, itu aja, terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama tentang sujudnya kayu ya. Yang perlu kita tahu bahwa semua makhluk Allah bersujud kepada Allah, cuma dengan cara-caranya sendiri. Misalnya manusia bersujud meletakkan dahinya di atas lantai, itu cara manusia bersujud.
Cara binatang bersujud dengan cara-caranya sendiri juga, menurut sunatullah. Dan cara kayu bersujud juga menurut cara-cara sendiri, menurut sunatullah juga. Benar kayu itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat makhluk bersujud, baik makhluk di langit maupun makhluk di bumi, ya. Lahu yasjudu fis samawati wal ard. Jadi kayu sebagai makhluk juga bersujud kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar kayu sujud itu benar. Tapi cara sujudnya jangan dipikirkan misalnya pohon kelapa itu sujud bercekok ini, gitu kan. Kayu-kayu lain jangan dipahami seperti itu. Itu bisa jadi tidak ketemu kita. Walaupun semalam suntuk kita lihat pohon kelapa menunggu di sujud, itu bisa jadi tidak ada. Tapi pohon kelapa itu sujud kepada Allah di malam itu. Allah yang tahu. Pohon lain-lain juga sujud kepada Allah. Itu Abi. Yang kedua apa tadi? Yang kedua Abi bertanya tadi. Jadi yang kedua gini, ada sependapat hari-hari malam tanda-tandanya. Ya betul. Yang salah satu yang Abi sebutkan tadi benar, ya. Itu ditulis di dalam beberapa kitab. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu tidak begitu terik matahari, lembut dia. Lembut, matahari ada tapi tidak panas. Kalau beberapa hari ini sangat panas, itu berarti bukan nanti malam bukan Lailatul Qadar, panas sekali. Jadi hari Lailatul Qadar itu tidak begitu panas gitu ya. Tapi bukan juga hujan tuh ya. Ini tapi tidak kuat, bukan dari hadis sahih. Ada hadis tapi hadis dhaif ya. Karena itu sudah tanda itu hanya Allah yang tahu. Sudah jadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala kapan detiknya Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu tidak lama. Jadi sebentar saja. Kita tidak tahu kapan ya. Kalaupun tanda tidak terik sekali matahari, karena alasan orang-orang yang menulis kitab itu ada penceramah, karena sudah dipayungi oleh sayap-sayap malaikat yang sangat banyak. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, para malaikat itu hingga fajar, matla'il fajr, berarti hari itu tidak ada malaikat. Malaikat sudah kembali ke langit. Artinya tidak benar matahari dipayungi oleh sayap-sayap malaikat. Kan begitu, Abi? Ini ada lagi Ustaz tadi. Iya, Pak. Ada beberapa pendapat malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Ada yang bilang hari ini walaupun 5 hari Ramadan, pokoknya hari-hari malam-malam ganjil lah. Tapi banyak orang bilang di akhir Ramadan. Yang mana benar? Apa semua benar? Iya, kalau di akhir Ramadan itu ujung harapan. Misalnya kita belum dapat 25, mungkin kita akan dapat 27. Maka orang-orang Aceh itu sering membuat kenduri Lailatul Qadar itu malam 27. Gitu. Itu pendapat itu Pak. Karena 29 itu sudah malam hari raya biasa. Ya. Malam akhir kan. Tapi karena malam hari raya itu lebih banyak 29, yang 30 sekali-kali aja. Ya. Rasulullah 10 tahun sudah diwajibkan puasa, cuma 2 kali yang puasa 30 Rasul. Yang lain 29 semua. Maka 29 itu harapan yang jarang. Maka diambil 27 orang Aceh kanduri. Kanduri Lailatul Qadar. Itu. Walaupun kanduri itu tidak diwajibkan oleh agama dan tidak disunatkan. Tapi tanda orang Aceh memuliakan Lailatul Qadar, mereka membuat kenduri ala kadar, mereka bawa ke Menasah. Kalau di kampung kami, yang si kameng cid, si kameng. Gitu. Jadi itu hal-hal yang positif ya untuk pemersatu masyarakat. Gitu.
pemirsa Haja TV yang dimuliakan Allah, boleh SMS, juga boleh lewat WA. Saya akan mencari sekarang apa sudah masuk atau belum ya. Belum. Ada nampaknya 2. Oh, 2. Kita baca dulu. Kita baca dulu. Assalamualaikum Ustaz. Saya Pak Marzuki di Lambaru. Iya, waalaikumsalam Pak Marzuki. Lambaru mana nih? Mungkin Lambaru itu, Lambaru Timbangan, atau Lambaru Kapi. Ya. Jadi begini Ustaz. Jadi ternyata malaikat turun setiap bulan Ramadan ya Ustaz ya. Iya dong. Kenapa juga ada syair kita dengar ya di televisi yang sama, malaikat itu tidak turun lagi setelah hidup Nabi, setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Baik Pak Marzuki. Jadi Al-Quran itu kan lebih tinggi dari syair. Syair itu buatan manusia. Al-Quran itu informasi dari Allah, wahyu Allah. Jadi yang benar adalah informasi dari Allah. Syair itu atau kasidah itu salah. Itu ciptaan manusia. Dikatakan malaikat tidak turun-turun lagi kecuali turun 9 kali lagi untuk mengambil malu, mengambil ini, mengambil itu berkat. Jadi lebih baik syair itu jangan dicairkan lagi, karena bertentangan dengan ayat Quran. Gitu kan? Orang tuh nggak ngerti bikin. Ya. Jadi pemirsa Haja TV, silakan lagi bertanya ya. Kalau ada pertanyaan kami menunggu. Sambil kami menunggu, mungkin Abi ingin bertanya lagi. Terima kasih Ustaz. Saya tanya kemasukan tambahan dari pertanyaan yang di Pak Marzuki di Lambaru. Ya. Begini ya. Di bulan puasa ini, bulan khusus bulan puasa ini sebulan, malaikat turun semua sesuai dengan ayat tadi waruh. Jadi supaya mengambil apa itu, mencatat amal-amal kita di bulan puasa, khusus bulan puasa ini. Ibarat kita ini anak sekolah ambil lapor. Jadi untuk mengambil amal ibadah kita di bulan puasa ini akan dibawa ke Sidratul Muntaha nanti oleh malaikat. Itu yang jelas Ustaz. Kemudian misalnya orang di akhir Ramadan itu sering kita sibuk. Jadi amal ibadah, amal puasa nampaknya sudah berkurang. Jadi yang kesibukan itu menjelang hari raya itu malaikat nampak sibuk juga tu. Jadi yang diambil adalah orang-orang yang melaksanakan perintah puasa, seperti Ustaz bilang tadi, mengaji kita, misalnya baca Al-Quran, bertasbih banyak-banyak. Itulah yang diambil. Jadi tidak diambil oleh orang-orang yang berdagang, orang yang sibuk-sibuk. Kemudian bagaimana Ustaz ciri khas dan bagaimana cara mengintip malam-malam Lailatul Qadar? Bagaimana? Baik pemirsa Haja TV yang dirahmati Allah. Cara kita mengintip Lailatul Qadar itu, arti mengintip itu bersungguh-sungguh, menjaga waktunya. Artinya malam-malam ganjil itu ya, kita harus banyak ibadah. Itu aja agak kuncinya. Jangan sampai tinggal tarawih. Setelah tarawih jangan sampai tidur. Setelah tarawih ada lagi silakan membaca Al-Quran, itu ibadah, intikaf ibadah ya. Atau membayar zakat, bersedekah, ibadah terus. Orang-orang taat itu tidak mau tidur lagi. Kalau 15 ke atas itu tidak mau tidur lagi di malam-malam suci Ramadan itu, karena sangat banyak pahalanya. Dan perlu kita tahu sifat malaikat itu. Malaikat itu tidak pernah sibuk, tidak pernah merasa berat, karena Allah telah memberi kemudahan. Malaikat diciptakan dari nur, mampu mengurusi seluruh aktivitas makhluk Allah SWT. Malaikat bukan menjaga manusia, bukan hanya menjaga manusia, tapi malaikat juga mengawasi jin, setan,
mengawasi hayawan, tumbuh-tumbuhan. Karena para malaikat semua yang menjaga itu. Dan tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk. Malaikat itu tidak pernah mengantuk, tidak merasa berat, tidak merasa sibuk. Itu ciptaan Allah, para malaikat itu. Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Apa juga kunsa, bukan juga. Jadi malaikat itu tidak berjenis, ya. Dan para malaikat itu tidak punya nafsu, tidak makan, tidak minum. Nah, itu para malaikat. Kita wajib beriman kepada malaikat, karena beriman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun Islam, ya, rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam, wa malaikatahu. Jadi yang pertama rukun iman itu percaya kepada Allah, kedua percaya kepada Nabi, ketiga kepada para malaikat, keempat kepada kitab-kitab, kelima tentang hari kiamat, dan keenam tentang qada dan qadar. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita coba buka WA, Bi. Apakah sudah ada di WA pertanyaan? Alhamdulillah ada, Bi. 2 sudah di WA. Dah baca dulu. Saya baca WA dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih yang mengirimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Hamidi Numeri. Hamidi Numeri. Di mana nih? Tidak disebut di mana Aceh atau di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz. Akhir-akhir ini masjid semakin kosong, dan yang paling banyak orang di kafe-kafe mereka menonton bola. Apakah ini sebuah kemajuan Aceh sebagai daerah syariah Islam atau sebuah kemunduran ketika polisi syariah tidak lagi menjaga umat? Wassalam. Pak Hamidi Numeri, saya juga susah menjawab ini. Ya, seharusnya umat semakin merapat ke masjid, semakin banyak jamaahnya, karena Lailatul Qadar yang bulan lebih mulia dari 1000 bulan ibadah itu semakin dekat gitu kan. Justru kita harus mengajar itu. Tapi kenapa orang pergi keluar masjid? Itu karena ilmu mereka mungkin belum mencukupi untuk mencintai malam-malam Ramadan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.